Nah, kita lagi direkam. Oh ya, ini kemarin kita bahas function. Ada beberapa yang belum kelar di function. Function saya banyak itu. Paling jauh lah ini. Function yang ke-16 baru 10 orang. Cek yang satu, masih ada nggak yang belum ngerjain nih? Yang ke-1, function yang ke-1. Satu. Yang satu aja masih ada tuh yang belum ngerjain. 3 orang. Function kedua 3 orang. 3, 4 orang, sedikit lah. Artinya apa? Ini 3 orang ini nggak tahu, makanya saya mau cari tahu kenapa dia nggak bisa ngerjain. Kalau emang agak kesulitan, kita meet lagi nih setelah pulang sekolah juga bisa. Pak, biar belajar yang menyenangkan gimana nih Pak? Ngoding sebenarnya asik loh, tenggelam di dalam saat ngoding tuh sebenarnya kita bisa lupa waktu ya. Pak, gimana kalau pusing? Error terus nggak ada solusinya. Sebenarnya kan bisa tanya saya. Terus kalau emang bener mentok, kita semua mentok, saya juga mentok, break dulu lah, ngapain kayak minum-minum dulu kayak apa kayak sambil cari hiburan pun ya sedikit lah, jangan kelamaan. Balik lagi ke dunia nyata ya, misalnya hiburan main game apa segala macam. Balik lagi ke dunia nyata, yaitu ini dunia kita dari dunia pemrograman. Terus sejauh ini ada komentar dulu nggak nih sebelum sambil paling nih saya masih tetap jalan dulu, masih tetap saya akan lanjutkan materi saya ke array. Kalau function masih lupa, masih ada yang nggak bisa, yang paling nanti saya tindak lanjut beberapa orang aja yang belum, sampai yang 16 orang, berarti sekitar 10 orangan lagi yang belum bisa. Nah, nanti 10 orang ini yang akan saya tambah. Yang kita ketemunya kapan nih? Bisa aja siang ini kayak, atau video call dari WA juga bisa. Saya mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu array. Array udah ada yang jawab tuh tadi. Beberapa ya, misalnya ini masuk ke sini. Desa. Ini classwork. Ini daftar adit. Devon udah masuk belum? Oh, Devon udah. Satu yang belum hadir, Lucky. Dulu. Nih, masih ada beberapa function belum dimengerti. Array adalah kumpulan data. Betul. Ini yang jawab pertanyaan yang mana? Apa yang belum bisa? Class, comment, private. Class kayaknya saya belum bahas deh. Terus kalau private belum bahas juga. Jadi Arbian Kamil, saya nggak tahu maksud kamu apa. Nanti coba bisa jelaskan. Array adalah struktur data yang Anda menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Ini bahasa si Aril, orangnya nggak ada padahal di sini. Ada yang array, tempat menyimpan banyak data, betul. Satu tempat, misalnya satu tempat makan, diisinya banyak ngacemnya. Gagal terus karena kurang teliti. Nah ini cakep. Emang dalam coding titik koma kamu lupa, error. Dia nggak bisa bohong. Kita nggak bisa korupsi. Mau ditambahin bisa, dikurangin nggak boleh. Struktur data, array adalah struktur data. Kalau bilang struktur data sih kurang tepat, karena bisa apa enggak ya? Pertanyaan saya, apakah array bisa dibilang struktur data atau enggak? Bisa, cuman dia kayaknya nggak bisa deh, belum bisa ya. Struktur data yang terdiri dari kumpulan data, benernya kumpulan data ya, kumpulan elemen sama indeks, benar. Karena saya masih tidak tahu struktur data. Array merupakan sebuah struktur. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat array. Di sini saya udah ada materinya. Nanti sama kamu ikutin aja, ketik, terus ada masalah tinggal cek. Saya kasih contoh sedikit. Ini ada array, ada pengertian array. Array adalah tipe data. Sebenarnya dia salah satu tipe data. Tipe data itu apa aja sih? Misalnya ada string, terus ada
bool, boolean, terus ada integer. Nah, dia termasuk salah satu tipe data array. Nah, tipe data dari dia misalnya satu nama. Kalau variabel kan misalnya ini saya bilang ini variabel ya, misalnya variabel $prima misalnya diisi dengan string prima. Nah, ini satu diisi satu nih. Tapi kalau array misalnya $kelas 11 apa nih? RPL 2. Nah, ini bisa diisi banyak nama. Caranya gimana? Kalau ini kita pakai cara lama nih. Kalau ini diisi satu ya satu aja. Kalaupun diisi banyak, Wirawan misalnya, terus misalnya Prima Wirawan. Ini guru ya, nama guru ya, Wirawan Agus Salim. Misalnya ini guru PKN. Nah, ini jadi satu string, jadi satu teks, bukan jadi banyak data. Nah, kalau kayak gini, ini pakai cara lama, misalnya array. Nah, ini di sini misalnya Prima, sini Agus Salim. Nah, kalau ini jadi ada dua data, tapi kalau di sini tadi Prima Wirawan Agus Salim. Nah, ini jadi satu data. Ini satu data. Ini dua data. Disimpan dalam satu variabel. Dibilang kalau variabel, apakah area bisa disebut variabel? Bisa. Dia satu. Ini kan variabel juga nih. Ini variabel nih. Variabel 11 RPL 2, variabel prima. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan mau nampilin echo hello $5. Ini kita mau pakai komposer aja ya. Kalau misalnya kamu mau pakai web browser untuk sementara boleh lah. Kalau masih yang belum bisa. Ini masuk ke direktorinya dulu cd 2 array php index.php. Ini masih ada yang di sini, saya belum komentar. Nah, ini udah tampilnya begini. Iya. Guys, belum kesimpan. Ini hati-hati nih, kadang kita masih error karena kita belum kesimpan di sini. Save doang aja, dia belum mau kita klik save all. Saya udah tampilkan nama saya. Tapi ini namanya yang ini. Yang ini nih, yang si variabel ini. Saya jadi satu nama. Tapi kalau saya mau tampilin kayak echo, ini apa yang terjadi nih kira-kira? Ini si copy aja nih. Salah ketik lagi, variabelnya ribet. Nah, apa yang terjadi nih kalau saya mau echo ini? Halo? Data yang dua data itu ya Pak yang keluarnya? Apa yang terjadi? Emang saya kan mau nampilin ini. Nah, saya pakai begini, kira-kira apa yang terjadi? Tampil atau kira kamu mau ada bayangan lain nggak? Nah, gimana? Skip. Saya tes ya. Apa yang terjadi tuh? Ini error, iya error. Ini saya kasih PHP and offline ya. Tuh, error dia. PHP notice array to string conversion. Artinya apa nih? Ini data array. Ini data array nih. Data array nggak bisa kita ubah jadi string dengan echo. Nggak bisa. Maunya diapain? Kita pecah dulu nih. Kalau saya mau tetap tampilin bisa aja, tapi bukan pakai echo tapi pakai vardam. Ini vardam. Print R juga bisa ya.
Ardam, dolar. Ini saya komentarin yang ini. Oh, ini kan dia nampilin sini, ini saya komentarin. Yang ini gini. Tuh muncul sekarang array dan ada 0, ada 1. 0 ini punya prima, Agus ini punya 1. Dia dikasih tanda tuh. Ini data pertama, ini data kedua. Tapi dimulainya dari 0. Makanya ini disebutnya setiap data diberi angka. Ini tipenya ya, tipe arraynya di angka dimulai dari 0. Bahasa pemrograman lain-lain, ada yang dimulai dari 1, ada yang dimulai dari 0. Sedangkan PHP dimulai dari 0, berarti yang ini 0, yang ini 1. Terus seandainya saya mau nampilin yang angka 1 doang, yang prima nih, misalnya saya mau nampilin yang prima. Nah, kalau yang ini kita bisa echo dolar, pakainya indeksnya dia tambahin, misalnya 1. Kalau prima berarti 0. Ini saya, yang ini saya komen. Tuh muncul nama saya tuh. Saya mau nampilin nama Agus, saya kasih 1. Muncul nama Agus. Ingat yang ini dia 1 data, kalau yang ini ada 2 data tapi saya mau tampilin salah 1. Kalau yang ini tampilin semua datanya. Gimana kalau saya mau nampilin 2 datanya, saya echo tanpa pakai vardam. Ini kan pakai vardam, saya main echo kayak gini. Nah, pakainya menampilkannya, saya agak lupa nih, menampilkannya begini. Pakainya for each. Nih, pengulangan ya. Ada pengulangan begini. Pengulangannya misalnya nih saya hapus dulu. Yang ini jangan, saya komentarin aja dulu. Nah, saya agak lupa di sini ya. Jadi saya agak nyontek juga tuh di situ. Saya kopas. Ambil latihan lah nih, saya ketik lagi. For, pakai pengulangan ya. For. Kalau ini rumus nih jadi dihafal. Misalnya nih kita mulai, kalau dolar I dimulai dari berapa aja bebas, cuman biasanya dimulai dari 0 kan. Dolar kita kasih dolar I lagi lebih kecil. Dan lebih kecilnya tergantung nih, tergantung data ya. Karena kan kita punya 3 data. 2 data, kita lebih kecil dari 3 boleh. Dolar I plus ditambahin ya, dia menambahkan. Yang ini inisialisasi, misalnya kamu mau mulai dari berapa, selesainya di mana, dan akan melakukan penjumlahan berulang. Karena ini for each ya, pengulangan ya, iterator. Pengulangan caranya begini. Terus, nah kita mau tampilin nih echo dolar, variabelnya apa tadi? Ini kan kalau sini kita pakai dolar anggota nih contohnya. Nah, kita pakai variabelnya dolar dolar 11 RPL tadi nih, 11 RPL 2. Nah, apa yang kita mau, kalau kita mau nampilin 1 doang kan begini. Sedangkan ini udah di looping. Ini udah ada angkanya nih di sini nih. Dia ada pengulangan 1, pengulangan 2. Karena dia dibalut sama dibungkus sama variabel I, makanya di sini kita kasih variabel I. Dah. Terus ini kalau ini kan kita tampilin tambahin PHP. Oh, ini saya nggak kasih dulu. Terus nah, ini aja cukup nih. Ini saya hapus karena ini buat contekan aja lah. Terus ini udah. Ini trying to undefined offset type tool. Ini 11 RPL 2. Nah, itu dari 3 echo dolar anggota 11 RPL 2.
Bentar. Inilah kalau coding ya. Pasti ada aja nih errornya. Prima Agus PHP notice undefined online 25. Ini masih error di online 25. Coba ini udah tampil nih ya. Ini udah tampil nih di sini. Ini kan saya echo ini nih. Ini kita hapus dulu. Tapi ini udah tampil nih. Tuh. Klik nih PHP. Ya ini udah tampil. Prima Agus nih cara nampilin begini. Ini kayaknya kurang rapi. Atau kita pakai cara lain. Kita pakainya for each ya. Kita pakainya for each. Kita tampilin di sini. Nah ini kita pakai for pengulangannya begini. Atau kita pakai for each. For each ini artinya untuk setiap variabelnya apaan nih? Kan kita variabelnya tadi anggota, ini kita ganti jadi 11 RPL 2. Kenapa ada S untuk setiap? Variabel yang ini agak repot nih, tapi ntar lama-lama kalau terbiasa apal ya, nanti saya ulang kok. Ini saya nggak, secara konsep saya nggak tanya ini sekarang, karena memang agak sulit dimengerti. Cuman saya berusaha menjelaskan sebaik mungkin ya. Ini adalah, kalau ibaratnya ini tempat makan ya. Tempat makan. Kalau kita for each, ini tempat makannya. Kalau saya echo 11 RPL 2 pasti error kan kemarin tadi. Ini karena kita mau echo tempat makannya. Nah, sedangkan saya mau nampilin isi makanannya dong. Isi tempat makannya. Kalau tempat makan ini tempat yang gedenya. Kalau tempat makan kalau isinya berarti makanannya dong, berarti kecil. Kalau ibarat tempat makannya ini berarti makanannya ini bisa apa aja sih minyak? Sebagai apa nih? Kalau ini tempat makannya, ini makanannya. Misalnya kalaupun saya buat misalnya roti, ini juga bisa. Karena bebas ya, itu variabel. Walaupun ini nggak menjelaskan apapun ini, padahal saya 11 RPL 2, saya ibaratnya tempat makan sama isi tempat makannya. Ini saya echo. Oh, udah tampil. Kalau yang ini error, coba saya cari tahu ya. Nih, walaupun jalan ya, tapi ada beberapa errornya. Cuman kalau yang for each malah lancar. Agak lupa tuh saya taruhnya gimana. Nah, udah tampil ya. Saya mau menampilkan array yang di sini. Lanjut, ini agak banyak nih kalau saya bahas secara langsung ya, tapi nggak apa-apa lah, semoga kamu ngerti. Saya ngetesnya sebentar lagi. Ini saya pakai array lama. Sekarang gimana cara buat array baru? Kalau tadi array lama begini, array baru yang begini, misalnya kita dolar plus RPL 2 ini deh, langsung aja begini tuh, kurung kotak. Kasih kalau tipe data string, misalnya ini Prima, saya usianya misalnya 38, tinggalnya di Jakarta Selatan. Ini kita campur ya, walaupun di atas juga bisa. Selatan. Halo, masih ada yang menyimak saya kah? Masih Pak. Ya, kalau ada yang bingung langsung ngomong aja. Ini emang kamu baru dapat informasi dari saya nih. Kayaknya dapat informasi lumayan banyak. Ntar datanya ini saya kasih. Ini videonya juga ada. Jadi tinggal dihafalin aja. Jalanin lagi. Terus, nah ini sama nih. Sama perilakunya sama yang di atas. Jadi kalau saya mau for each, kita pakainya for each ya.
Ini dolar RPL 2 sebagai dolar siswa. Bisa aja, karena nggak ngaruh. Mau bahasa pemrogram, mau variabelnya apa, yang penting logis ya, sesuai dengan kondisi program yang kita buat. Dolar siswa, langsung saya pakai PHP. Ini end offline pindah baris ya. Iya, Pak. Nah tuh Prima Agus. Oh nih saya soalnya Echo yang ini nih. Ini saya. Oh ini data saya nih, Prima Agus. Masih gitu sih. Nih hati-hati nih. Ini kadang error. Kamu udah lakukan perubahan. Tapi Pak ini udah ngerasa simpen CTRLS. Tapi nggak ada perubahan Pak, saya udah ubah. Ternyata belum disimpan di sini. Ada juga sih misalnya kita mau buat auto save ya. Ini klik aja nih auto save. Cuman ya bisa. Ini Pak kalau mau pakai auto save juga bisa. Bikin auto save. Kadang saya nggak yakin, nggak percaya diri ini sama mesin. Iseng aja tahu-tahu CTRLS padahal udah auto save Pak, auto save. Lanjut, ini sama ya. Mau nampilin ini. Nah, lanjut Pak, gimana mau datanya misalnya ini kan 4538 Jakarta. Gimana kalau Pak Agus juga ada nih. Itu disebutnya Pak Agus juga ada datanya ya, umurnya berapa, tempat tinggal di mana juga ada. Berarti itu disebutnya array multidimensi. Array multidimensi nih. Berarti ini di dalam array itu ada datanya banyak lagi tuh. Caranya gimana? Kalau saya buat begini. Ini biar gampang ya dilihatnya. Nah, ini bungkus pakai array lagi nih. Tuh. Terus kalau array itu kan koma. Jadi ini hati-hati, ini array apa variabel biasa. Kalau variabel biasa nih biasanya pakai titik koma di sini nih. Ini kadang saya error di sini nih. Sampai anak murid ya errornya di sini, sampai nyarinya lumayan lama, nggak taunya cuma gara-gara titik koma sama komanya salah. Kalau array koma, kalau tutup array titik koma, ini kan statement. Ingat statement sama ekspresi. Kalau statement harus, kalau yang ada begini, yang ada sama dengan begini, berarti harus ditutup pakai titik koma. Tuh, kalau yang kurung kurawal gini nggak usah pakai titik koma. Lanjut, nah saya mau tambahin datanya Pak Agus. Biar saya copy, ini biar cepet aja ya, Agus. Ini umurnya dia masih muda, dia 28-an, kayaknya bedanya 10 tahun nih saya. Jakarta Barat ya, tinggalnya di Rusun. Dah, gimana saya mau nampilin? Tinggal ini saya udah, ini saya pindahin di atas aja nih supaya ini saya pakai, supaya saya nggak repot-repot for each lagi ya, karena ini udah tinggal. Tuh, nah. Di sini ada array, di dalam array udah gitu yang ditampilin pasti yang satunya doang. Yang ditampilin yang satunya doang. Yang punya saya doang nih datanya. Gimana kalau mau nampilin berulang? Bentar. Nah, pakai for each lagi, diulang-ulang lagi nih. Loop for each di dalam for each ini nih. Lupa. Cari contekan dulu. Ingat, programming itu nggak harus hafalan, tapi pemahaman. Ngelesnya saya ya, padahal saya juga lupa. Nah, ini contekannya. Nah, ini kan saya ngulang nih. Ternyata di sini saya harus ulang lagi. Karena kan ada 2 data di dalamnya sini. Ini ada 2 data. Berarti ini saya pakai for each lagi. Dari dolar siswa, kita pakai yang ini. S. Misalnya dolar S aja deh. Sekali lagi, itu variabelnya di situ bebas. Nah, akhirnya ini yang ditampilkan adalah dolar S-nya. Habis pertama nih prosesnya ya.
sama dia yang dalam dulu berarti ya. Ini nge-looping yang sini, looping nih, ditampilin semua, tampilin semua. Habis ini tampilin baris yang ini, tampilin baris ini satu dulu. Proses yang ini. Tampilin baris yang kedua, berarti proses yang ini, yang di luar. Gitu. Sekarang coba kita echo. Bentar. Variabelnya beda, bukan anggota. Ini hapus aja deh. Kalau masih salah berarti juga di-cut lagi. Nah, kayak tampil tuh Prima 38 Jakarta Selatan, Agus 28 Jakarta Barat. Kalau mau tampilin sebenarnya pakai yang rapi sih, pakai table, pakai browser. Tapi saya belum ke situ. Kenapa? Ya biar familiar aja lah sama terminal, ngetik di command prompt, biar familiar di situ ya. Kalau di website sih nanti ada pembahasan PHP web, itu yang berkaitan sama misalnya web server, terus request, terus metode cookie session gitu. Kalau yang berkaitan sama web, karena kita belum berkaitan sama web, ya udah makanya di sini aja. Banyak banget informasi yang saya bagi hari ini, pelan-pelan ikutin. Jadi nanti paling saya share satu topik ini, Jadi jangan bingung ya, ikutin pelan-pelan. Bagi yang Pak, gimana yang ini berapa orang? 26. Wah, ini udah lengkap nih. Pak, gimana yang function belum? Lewat. Function nanti kita bahas terpisah. Jangan pas bahan pembelajaran, atau pas pembelajaran teman-teman saya kasih yang udah lancar, paling saya kasih latihan, mereka ngerjain latihan. Nah, untuk bahas function, bagi yang belum selesai, saya akan bahas function. Untuk besok lah. Besok saya akan ulang di function, untuk sekarang kita bahas yang array. Bahas yang array ya. Array kayaknya sejauh ini sih bisa selesai. Apa nih, ada array yang lain nggak nih? Sejauh ini, oh iya, array associative belum saya bahas. Tar dulu, ini sedikit lagi nih. Ini array numeric. Saya baru bahas array numeric. Gimana kalau saya mau array asosiatif? Dan kenapa harus pakai array asosiatif? Ada kelemahannya di array index sebenarnya. Ada kelemahannya ya. Kelemahannya misalnya saya di sini deh. Nih, kalau array asosiatif, ini array numeric. Kalau yang begini saya mau nampilin ini saya yang ini ya 10 RPL 2, ini ada 2 variabel ini dulu yang saya komentarin. Nih, kita ke sini. Yang tulisan yang lain yang hijau jangan fokus ke situ, ke sini aja. Saya mau nampilin misalnya echo $RPL 2. Nah, saya mau tampilin indeksnya ya, misalnya 0. Saya mau nampilin nama saya nih. Pak, variabelnya salah, Pak. Oh iya. Nah, begini nih. Yang penting jangan panik kalau ada error. Yang penting dia biasanya dikasih tahu nih line 38 terus notice undefined variable. Nah, jadi jangan panik ya. Langsung taruh. Nah, ini nama saya. Gimana saya nampilin usia saya? 38. Ini berarti yang satu. Simpen 38. Kalau nampilin semua pakai vardam, print r atau enggak for each ya. Nah, gimana kalau ini pakai numeric? Gimana kalau pakai asosiatif? Asosiatif tuh pemberian key. Asosiatif memberikan key-nya bukan angka, tapi kata kunci. Kata kunci ya. Key-nya bukan angka, tapi kata kunci atau kalimat. Yang lebih memudahkan sebenarnya. Misalnya kalau saya ganti nama, Ini yang datang kan ke 11 OTKP ya? Ini 33 kan? 34. Misalnya Oh 34. 34. 34 sama siapa? Apanya 34 sama siapa?
Yang ditanya apa nih? Jumlah keseluruhan. Siswa 34. Kan si itu kalau si Dan Renata. Anda keluar 1. Ya, 34 pernah belum? Misalnya nih nama nih. Terus usia. Terus ini pakai kutip 2 sama kutip 1 sama ya, usia. Terus alamat. Nah, dia pakai tanda panah nih kalau array asosiatif. Dia pakai tanda panah. Nih. Tapi kata kunci atau kalimat nih, array asosiatif memberikan key-nya bukan angka. Kalau array numberic namanya juga numberic ya. Jadi dia pakai angka. Key-nya pakai angka. Nah, kalau ini asosiatif, key-nya bukan pakai angka tapi kalimat. Itu kalimat atau kata ya, misalnya kalau kalimat. Kata ya. Nama ini kan kata, biar apa? Biar gampang. Nih, memberi key-nya. Berarti ini pasangan nih. Mereka mengikat nama prima dibungkus kayak variabel lah, dibungkus sama nama. Atau nama diisi oleh prima, kira-kira gitu. Nah, gimana cara nampilinnya? Saya tinggal tampilin aja di sini. Nama. Saya gak lupa nih pakai tanda petik atau enggak yang ini. Kita juga kalau error, ini muncul lagi nih. Kalau ini mau nampilin usia, nah usianya muncul 38. Terus kalau ini yang banyak mana nih ya? Variabel. Nih, ini juga bisa nih. Saya kasih ini saya ini lagi, ini yang saya kasih. Dah. Kalau begini, misalnya nama ini pakai panah kita bilangnya panah ya. Panah 1, panah 2 maaf. Usia ada yang nanti bakal pakai panah 1. Ingat kalau array pakai tanda petik. Alamat. Ini kelamaan nggak nih saya ngit. Hai. Lumayan lama nggak apa-apa ya. Kuota habis di saya doang nih ntar. Kalau semua guru ngit ya. Nama, pilih lagi. Usia, saya coba secepat mungkin. Nah, ini ada 2 data nih. Saya mau tampilin misalnya yang echo. Ini siapa nih variabelnya? RPL 2. Oh, lupa dolar. Misalnya, nah di sini kan saya nggak kasih nama nih. Ini kan ini bisa nih begini nih. Ini bisa begini, kalau begini dia variabelnya apa? Nah, kalau di sini ini harusnya kalau mau kasih key berarti dia asosiatif. Ini berarti numeric nih. Ini array numeric nih. Berarti saya mau kasih 0 misalnya. 0 ya. 0 saya mau tampilin nama saya. Saya kasih lagi nih misalnya nama. Makanya tampil apa nih? RPL 2, RPL 2 nomor ini undefined variable RPL 2. Oh, RPL 2-nya di sini salah. Nah, ini muncul nama saya nih. Ini kali muncul di sini ya. Ini errornya tuh di sini. Line 44 tuh yang ini nih tadi nih. Tuh. Makanya saya ini prima nih. Ini prima gara-gara perintah ini ya. Gara-gara perintah ini. Kalau saya mau tampilin Pak Agus. Agus berarti nama ya variabelnya ganti, indeksnya ya. Berarti Agus. Muncul Agus ya. Terus kalau saya mau munculin bisa aja ini dikasih karena ini kan key kan. Saya mau kasih dia sebagai area asosiatif.
kasih aja namanya nih, ini misalnya nama prima, ini nama saya. Data ini data sebagai saya. Ingat kalau data selalu dikasih tanda panah. Arah ya. Ini kasih, kalau ini Agus. Nah, di sini kan sebenarnya bisa aja langsung saya kasih nama, tapi kamu di sini datanya banyak. Saya gimana manggilnya? Ini RPL2 ini bukan lagi satu, tapi saya mau ngambil Agus ya. Oh, muncul lagi Agus. Kalau di sini mau munculin usianya Agus. Usia. Tuh, dia umurnya 28. Treatmentnya sama kayak tadi, kayak variabel yang lama, array yang lama nih yang begini. Semua bisa yang dipanggil yang di sini. Saya kira cukup untuk array sampai situ aja, yaitu apa? Menampilkan lewat for each, menampilkan semua datanya ya. Ini kita udah for each, kalau array-nya ada 1, for each-nya 1, array-nya ada 2, for each-nya 2. Datanya ada 3, for each-nya 3 lagi nih. Misalnya si alamat biasanya dia rumahnya banyak nih. Ini kan alamat begini. Dia rumahnya banyak, kita kasih array lagi si rumah. Pak, bisa nggak jangan banyak-banyak indeksnya? Ini bingung nih, di sini aja banyak, kenapa ditambahin lagi ya? Kira-kira gitulah. Karena kan data bertumpuk nanti. Ini alamatnya misalnya ada yang di Jakarta Barat. Terus ini juga pakai array. Ini array numerek nih. Kalau mau pakai array asosiatif kasih lagi. Dia ada rumah 1, misalnya dia ada rumah 1. Tuh. Ini saya kasih begini. Terus ada rumah 2. Dia rumahnya 2-nya di Parung misalnya. Tuh. Gimana saya mau nampilin ini? For each-nya tambahin. Start. Ini ada for each, ini ada for each, ini ada for each. Ini dolar S berarti dolar S sebagai misalnya dolar Agus yang alamatnya dia ya. Dolar Agus. Ini nggak tahu nih dia bisa dinamis apa enggak, saya lagi coba-coba juga nih. Karena kan di sini cuma 1 key-nya, di sini saya ada 2 data. Kalau ditampilin pakai echo sih bisa aja nih. Ini saya mau ini saya nggak tampilin dulu deh. Ini berarti alamat rumah 1. Kita cek. Oh, rumah 1 jadi Jakarta Barat muncul kan. Tapi kalau for each ini saya tampilin. Oh, Jakarta Barat. Saya belum kesimpan nih. Jakarta Barat sama Parung. Ini error kenapa? Karena data yang di sini dia nggak sama. Harusnya saya samain. Karena data sini 0. Data di sini 0 ya. Jadi error. Harusnya saya samain dulu. For each nih. Argumen invalid supplied for each-nya salah di line 65. Line 65 tuh yang ini dianggapnya salah, tapi dia bisa membaca yang ini. Itu buktinya ada Jakarta Barat sama Parung. Kalau rumah saya mau disamain, nah kira-kira gitulah. Ngasih contohnya kebanyakan bingung kita. Oke, ada komentar sejauh ini tentang data array? Belum, Pak. Oke, kalau yang bingung dicoba dulu karena emang dari tadi cuma ngasih namanya saya pakai kalimat ya. Apa yang 1 menit saya sampaikan tadi bisa aja udah lupa ketika saya jejelin lagi sama kalimat berikutnya, informasi berikutnya makin penuh. Kecuali kamu nyoba ya. Ingat ini coding dunia stres. Kalau kamu masuk dunia stres, tapi sebenarnya menyenangkan. Bagi saya ini sebenarnya menyenangkan ya. Walaupun pusing-pusing dikit lah. Tapi buat saya menyenangkan tuh ngoding sampai sebanyak ini ya. Ngoding sampai ini kayak kita nulis puisi nih. Nulis puisi, kalau puisi kan paling 10 baris bisa ya. Ini kayak nulis cerita pendek akhirnya sampai selesai. Itu sampai 183 baris. Lumayan 183 baris mikir.
Kira-kira gitulah. Nah, gimana sejauh ini ada kesan selama belajar function, selama belajar array? Kalau ada yang kesulitan, ya namanya belajar juga namanya susah ya, wajar. Makanya disinilah peran saya sebagai guru. Kalau ada yang ngerasa keberatan sama cara ngajar saya, silakan sampaikan aja keluhannya. Saya terbuka, bebas dari kritik. Ada yang salah, ada yang nggak dimengerti, cepet banget Pak. Emang sih saya ngejar nih cepet nih. Saya emang cepet nih, jadi yang agak lambat terimanya. Pak, saya jujur saya lemot, makanya saya minta contekan tadi tuh. Saya nggak hafal, kalau saya langsung yang ini nih, saya ini nggak hafal nih. Enakan nih sambil melihat kan enak kan. Yang ini juga. Tapi yang penting paham. Nyontek nggak paham sama aja bodong kan. Kira-kira gitu aja dari saya. Nanti siap-siap sama tugasnya sedikit-sedikit ya. Saya bakal kasih sedikit-sedikit tuh, nggak langsung banyak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup atau kita video call lagi. Bagi yang belum function, siap-siap minggu pertemuan berikutnya kita bahas function. Sisanya misalnya saya bahas tentang saya kasih latihan soal ya bagi yang sudah lulus. See you next time. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.